sahabat Foodies. Selamat sore dan selamat datang kembali di kegiatan Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Nah, program ini juga kami dedikasikan untuk kemajuan foodplanners di seluruh Indonesia. Nah, salam kenal, nama saya Balkis Asifa yang akan menemani sahabat Foodies semua di kegiatan sore hari ini. Nah, sahabat Foodies, simak terus acaranya sampai selesai karena saya nggak akan sendirian. Nanti saya akan invite narasumber yang pastinya nanti akan memberikan insight-insight yang menarik dan penting banget untuk teman-teman praktekkan di bisnis kulinernya. Oke, nah buat sahabat Foodies yang baru join, halo, selamat bergabung. Bisa banget share acara sore hari ini dengan cara screenshot lalu upload ke Instagram story-nya masing-masing dan jangan lupa untuk tag official account @foodies.id. Nah, nanti di akhir acara akan ada promo spesial untuk teman-teman nih, khusus yang join live sore hari ini. Oke, nah sebelum saya panggil narasumber hari ini, saya minta izin untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai Foodies. Foodies Academy kalau yang belum tahu, jadi Foodies itu adalah pusat belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Nah, Foodies juga mempunyai visi yaitu Changing People's Life Through F&B Education. Teman-teman bisa gabung dengan lebih dari 100.000 teman-teman foodplanners yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Oke, nah teman-teman jangan lupa juga untuk mengunjungi channel Telegram Foodies di t.me/foodiesid karena berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Foodies di Foodies YouTube channel karena kita sudah punya 1000 lebih video untuk video-video edukasi bisnis kuliner yang bisa teman-teman akses secara gratis. Jadi teman-teman bisa belajar gratis di YouTube-nya Foodies ya. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, nah untuk sahabat Foodies yang mau bertanya nanti sama narasumber kita, boleh disiapkan pertanyaannya nanti sebelum saya invite narasumbernya ya. Jadi teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar atau tulis di pojok kanan bawah yang ada question mark-nya. Oke, nah sore hari ini kita akan ngobrol santai nih bersama Mas Sergio Andino. Beliau adalah manajer marketing dan collaboration dari PT Embrio Biotech Indo. Nah, kira-kira ada yang udah tahu atau mungkin udah pernah menjadi customernya. Oke, nah nanti kita langsung kenalan aja sama narasumbernya. Nah, saya ingin menyampaikan, jadi bahasan di sore hari ini juga nggak kalah menarik ya. Yang pastinya ini insightful, khususnya untuk teman-teman pelaku bisnis, pelaku usaha kuliner, yaitu pentingnya food safety untuk bisnis kuliner. Wah, ini siapa nih teman-teman yang masih abai soal food safety untuk bisnis, untuk produk di bisnis kulinernya? Ini wajib banget untuk simak sampai akhir. Oke, nah sahabat Foodies boleh keluarin catatannya. Nanti materinya bisa dicatat nih poin-poin pentingnya. Nanti untuk dipraktekkan perlahan-perlahan ya di bisnis teman-teman masing-masing. Oke, biar nggak penasaran lagi, saya sambil invite narasumbernya. Teman-teman yang baru hadir boleh perkenalkan dari mana aja. Kalau punya bisnis kuliner boleh di-spill bisnisnya apa aja. Boleh perkenalkan ya. Ini ada Kak Will dan Ade, ada Kak Fadila. Banyak ya, udah join sore hari ini cukup ramai. Nah, biar nggak lama-lama lagi, saya invite dulu narasumbernya. Sebentar. Oke, sudah saya invite ya. Nanti nunggu Mas Sergio-nya join live sore ini. Oke, kita tunggu sambil masuk ya. Ini udah lumayan banyak teman-teman yang join. Jadi sekali lagi kita akan membahas terkait pentingnya food safety untuk bisnis kuliner. Oke. Nah, Halo, halo Mas Sergio. halo Mbak
Oke, selamat siang menuju Siang sore. menuju sore. Semangat ya Mas Sergio sore hari ini. Masih semangat. Udah sore Nah, sih sebenarnya, tapi semangatnya harus kayak siang-siang. betul, harus masih tetap semangat. Gimana Mas Sergio kabarnya? Puji Tuhan, sehat banget hari ini. Meskipun hari Kamis, besok Jumat, jadi harus tetap semangat. Besok udah mulai banyak yang cuti juga ya, tapi kita harus tetap Betul semangat banget. untuk share insight-insight yang pastinya menarik nih sore hari ini. Jadi kita akan Betul membahas banget. food safety ya, Mm-mm. Mas. Oke. Betul banget. Food safety. Food safety. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam terkait food safety ini, boleh perkenalkan diri dulu dari Mas sebagai apa di PT Embrio Biotech Indo. Silakan Mas. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Salam kenal. Nama saya Sergio. Saya di sini sebagai Manager Marketing and Collaboration dari PT Embrio Biotech Indo. PT Embrio yang biasa disingkat kita bilangnya Embrio bergerak dalam beberapa bidang divisi, tapi akar utama fokus kita adalah food safety. Oke. Gitu. Jadi kita punya jasa laboratorium, punya jasa sertifikasi bisnis pangan, kita punya training, dan kita juga punya R&D. Seperti itu. Oke. Keren banget nih. Jadi Embrio ini memprovide lab test, uji tes gitu ya Mm-mm. untuk produk bisnis kuliner gitu ya khususnya. Yes, betul sekali. Oke. Nah, berarti scope kliennya itu di apa aja Mas? Untuk Di bisnis apa? klien, kita cukup beragam. Yang penting kita bantu komunitas pangan. Siapa saja kah itu? Pertama, manufaktur pangan. Kedua, levernya jasa boga, bisa pemain restoran, franchise restoran, kedai-kedai kopi franchise itu juga bisa masuk. Bisa juga perhotelan, karena bisa perhotelan kan pasti ada restonya ya. Restonya itu kita juga bisa. UMKM ini yang lagi hot, banyak banget yang minta untuk pengujian testing dan sertifikasi HACCP. Dan juga supplier-supplier makanan business to business. Seperti itu. Oke. Nah, pasti ini juga teman-teman foodplanners mungkin banyak yang dari UMKM khususnya banyak yang join. Betul. Ini boleh disimak sampai akhir karena pastinya insightful nih buat teman-teman ya. Oke, Mas. Semoga memberikan banyak insight. Kita ngomongin food safety nih. Mungkin ini beberapa teman-teman kuliner juga terkait food safety ini mungkin masih ada yang belum terlalu concern gitu ya di situ. Masih ada yang terkait food safety. Apalagi mungkin di tahun 2024 yang akan datang gitu. Food safety ini harus jadi sesuatu yang wajib gitu, khususnya untuk bisnis kuliner. Nah, boleh dijelaskan nggak Mas, kenapa sih pemahaman terkait food safety ini sangat penting nih, khususnya untuk pelaku usaha? Oke, baik. Jadi kenapa pemahaman tentang food safety ini penting, terkhususnya untuk kita para penggerak di bidang jasa boga dan restoran dan lain-lain ya. Jadi, waktu zaman dulu itu ketika food safety belum begitu diterapkan, mungkin ibaratnya bisa kita bayangkan banyak perusahaan bikin makanan yang enak, tapi rupanya bikin diare, menyebabkan masalah kesehatan, fokusnya adalah di pencernaan. Nah, untuk melindungi konsumen, pada akhirnya dibuatlah aturan, ayo jangan bikin makanan di tempat yang kotor, atau cara penyimpanan yang bagus. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen. So, seiring berkembangnya waktu, tentu customer oriented kan jadi salah satu prinsip yang harus kita pegang, entah sebagai bisnis besar ataupun sebagai bisnis kecil, betul kan? Salah satu nilai quality customer oriented itu juga customer satisfaction. Jangan sampai mereka komplain karena makanan yang mereka konsumsi itu asam, memicu sakit perut, dan lain-lain. So, secara internasional dibuatlah standar. Salah satunya itu bisa kita mungkin tahu HACCP, ISO 22000, FSSC. Udah banyak banget sekarang turunannya. Tapi purpose satu yang harus kita pahami bareng-bareng sama pebisnis kuliner adalah untuk kenyamanan customer. Gitu. Oke, jadi poinnya adalah untuk kenyamanan customer. Jangan sampai produk yang ciptakan, yang kita jual itu malah jadi masalah baru nih untuk customer ya, terutama. Oke, nah ini kalau dampak yang akan terjadi itu seperti apa nih apabila standar food safety ini nggak dipatuhi, Mas? Apakah tadi hanya di kesehatannya aja atau ada yang lainnya, Mas? Oke, kalau secara kesehatan mungkin kita sudah bisa bayangkan
diare, muntaber, keracunan makanan, itu bisa kita bayangkan, larinya bisa sampai ke rumah sakit. Tapi yang faktor penting itu biasa juga trust dari pelanggan yang menyebar mungkin di antara sesama netizen seperti itu, dan ini sering banget kejadian. Kerugian yang pertama, kalau ada yang sakit dan terbukti kita yang salah, otomatis kita harus memberikan kompensasi. That would be a lot of money. Tapi kalau misalkan kita sampai kehilangan calon customer karena citra kita buruk, kerugiannya juga jauh lebih banyak. Ini yang sering dialami beberapa restoran di Amerika. So, dampaknya bukan cuma ke manusianya aja, tapi ke reputasi bisnis dan peluang pelanggan kita di masa depan. Seperti itu. Oke, jadi sangat ada ya pengaruhnya terhadap reputasi bisnis ya Mas. Betul sekali. Oke, kalau untuk masalah regulasinya sendiri itu kayak gimana Mas? Oke, kalau masalah regulasi ya, ini cukup seru jadi. Jadi waktu dulu food safety itu dikembangkan melalui kesepakatan di antara FAO dan WHO. Mereka sepakat untuk membuat standar Codex Alimentarius, gitu, Alimentarius, gitu ya. Mereka menetapkan standar food safety berlaku internasional. Tapi waktu dulu tahun 90-an kalau nggak salah di Indonesia ini belum berlaku seperti itu. Akhirnya datanglah standarnya ke Indonesia. Tentu ada lembaga yang harus mengadopsi. Kita translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam tatanan bahasa dan pasal-pasal, dan jadilah peraturan terkait pangan begitu. Nah, seiring berjalannya waktu, muncul kita tahu lembaga BPOM. BPOM rupanya mengatur obat dan makanan, fokus utamanya ternyata di food safety. Mengadopsi standar internasional tersebut, jadikan klausal dan standar untuk dipakai BPOM. Tapi kan BPOM itu untuk makanan kemasan, Mas, bukan jasa boga gitu. Akhirnya, Dinas Kesehatan dari tiap kota, tiap daerah juga mengadop hal yang sama, namanya SLHS. Kita sering tahu ya, mungkin suka dengar kalau mau bikin jasa boga untuk makanan yang umur simpannya nggak lebih dari 7 hari, diproduksi di rumah atau di suatu bangunan, itu harus dapat SLHS. Prinsipnya juga mengadopsi dari food safety itu. So, jadi di Indonesia sekarang secara regulasi sih udah sangat applied, dan cenderung kalau BPOM kan ketat ya, kita suka lihat banyak disidak, yang bandel-bandel disidak, itu termasuk food safety itu juga pengawasannya sangat ketat, karena ya BPOM dan Dinas Kesehatan ya sebagai lembaga pemerintah, mereka punya satu tujuan untuk melindungi masyarakatnya. Kalau di bisnis kita melindungi konsumen kita, kalau di lembaga pemerintah melindungi masyarakat. Sehingga perlu diwaspadai, pasti peraturannya cukup ketat. Oke. Begitu. Oke, nah berarti tadi di Indonesia sendiri udah applied ya, udah ketat juga gitu dengan adanya. Oke, kalau saya nggak salah nih, kebetulan saya bukan pelaku usaha kuliner juga nih Mas ya, tapi Oke. saya pengen tanya aja sih, untuk bisnis yang baru mulai banget nih, kan jadi dia memang waktu itu belum langsung ke BPOM, tapi ada cek nilai gizi dulu. Apakah untuk usaha seperti itu dengan mencek nilai gizi, apakah itu maksudnya sudah cukup atau gimana Mas? Oke. So, kalau kita ngomongin nilai gizi dan food safety, kadang-kadang memang ini orang masih agak yang nyampur, tapi ada yang bilang berbeda, ini campur, ini berbeda gitu. Sehingga, kalau kita sudah punya nutrition fact, kan kita udah mendukung food safety dong kalau begitu. Ternyata ini adalah dua hal yang berbeda ternyata. Nutrition fact itu untuk membaca nilai gizi. Apakah nilai gizinya bagus, sudah sesuai, memenuhi kebutuhan nutrisi atau tidak. Tapi di tangan yang lain, kita ngomongin food safety yang berhubung sama mikroba-mikroba. Makanya kita suka pernah dengar uji mikrobiologi. Tuh. Jadi bukan uji protein, karbohidrat, yaitu kandungan gizi, tapi ada juga nih uji yang terkait tadi ya, mikroba atau mungkin logam berat deh, seperti itu. Nah, ini uji terkait nutrisi, dan yang mikroba tadi uji terkait food safety. Pertanyaannya, berarti kalau udah uji nutrition fact sebagai langkah awal, apakah sudah tepat untuk mengarah ke food safety? Jawaban aku enggak tepat, enggak juga, tapi itu hampir tepat. Itu udah hampir tepat. Kita setidaknya sudah aware dengan uji laboratorium tuh ada ya gitu. Biasanya memang untuk beberapa produksi ya, terutama produk dalam kemasan kan
diwajibkan mencantumkan uji nutrition fact. Tapi ternyata BPOM juga mengharuskan uji mikrobiologinya itu. Jadi kita perlu melaksanakan sampling tanda kutip. Siap-siap nih. Uji laboratorium nggak bisa dalam satu kemasan makanan. Kita harus ambil 5, diambil acak dalam waktu yang berbeda. Misalkan seperti itu. 5-5-nya kita uji bareng. Seperti itu. Untuk memastikan banget lah bahwa yang kita ambil tuh bukan cuma satu dan ini bukan kebetulan aja hasilnya negatif, tapi 4 yang lain juga hasilnya sama-sama negatif kok. So it's safe to consume. Seperti itu. Jadi kalau misalkan secara peraturan kita sudah mendekati untuk persyaratan BPOM juga tetap perlu sih uji mikrobiologi ini ataupun logam berat. Gitu. Oke, paham Mas, paham. Jadi nilai gizi dan food safety ini berbeda ya. Tapi langkahnya hampir tepat yang tadi Mas bilang. Hampir tepat. Yes, hampir tepat. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, oke. Nah, kalau tadi ngomongin sempat dinotis juga terkait food safety ini kalau misalkan diabaikan nih akan memunculkan masalah seperti misalkan ada keracunan, terus nanti berhubungan dengan reputasi bisnis sendiri gitu. Nah, dari Sergio nih, kira-kira apa langkah-langkah atau tips yang mungkin bisa diambil gitu untuk bisa membangun reputasi melalui praktik food safety ini seperti apa? Oke. Well, jadi memahami konsiderasinya, memahami konsekuensinya kalau tidak mempraktikkan food safety itu pelanggan kasihan, reputasi bisnis kita juga kasihan gitu. Memang ada banyak sekali persyaratan yang harus kita penuhi karena sudah standardized, kita tinggal ngikutin aja standarnya. Kadang untuk kita yang belum pernah praktik food safety sama sekali, untuk mendapatkan sertifikasi ini cukup challenging. Banyak banget yang harus dirombak, siap-siap dirombak gitu. Nah, tapi tentunya kalau sama BPOM, SLHS, mereka tuh selalu ada toleransi gitu. Untungnya ada toleransi ya. Tapi kalau udah standarnya mungkin agak lebih tinggi kayak HACCP, apalagi yang di FSSC, nah BRC. Ngomong-ngomong soal FSSC dan BRC, jadi kan standar keamanan pangan itu melindungi makanannya supaya tidak menimbulkan penyakit kesehatan. Tapi kalau bentuk makanannya jelek, kualitas tuh secara bentuk rasa tuh kok berubah-ubah gitu, itu gimana gitu? Masa aman dimakan tapi bentuknya jelek kan nggak bagus itu ya. Nah akhirnya standar food safety itu mau di-upgrade. Oke, kita perhatikan keamanan, tapi kita perhatikan kualitas juga. So, nggak bikin masalah kesehatan dan bentuknya tuh selalu konsisten bagus, kualitasnya tuh very very nice lah gitu. Dibuatlah satu standar, namanya itu ISO 22000 ceritanya. Tapi karena namanya perdagangan, tiap negara pasti pengen punya specialty dong. Akhirnya Inggris membuat namanya BRC, di Amerika dibikin namanya FSSC dengan peraturan yang sangat ketat. Lebih sedikit klausul yang bisa ditoleransi. Plek ketiplek harus ngikutin lah ibarat katanya seperti itu. Nah, jadi tips, ngomongin soal tips mendapatkan sertifikat food safety ini tergantung kita mau nyasar yang mana dulu. Tapi buat sekarang, kita coba sasar dulu yang berlaku di Indonesia dan food safety secara umum ya. Oke, tips nomor 1. Kita harus dapat training. Karena ilmu ini baru, mungkin benar-benar baru sampai kita nggak dapat bayangan, training itu akan sangat penting untuk membuka pikiran kita dan wawasan. Ternyata bakteri yang kecilnya kayak gini, itu bisa bikin diare berhari-hari, konsumen badannya lemes. Dan bakteri yang kecil ini harus kita kalahkan dengan cara masak. Nah, masuk ke tips nomor 2. Tandanya cara masak produk itu perlu diperhatikan ya. Karena dengan kita panaskan produk, bakteri mati. Kalau mati, nggak menimbulkan penyakit kesehatan di dalam perut lah, seperti itu. Jadi, tadi ya, kita ikut training. Kedua, pastikan cara kita masak itu sudah benar. Dan yang ketiga, tipsnya adalah storage. Apa gunanya kalau kita udah masak, bakteri udah mati, kita simpennya di udara terbuka berhari-hari sampai akhirnya busuk lagi gitu ya. Jadi storage itu adalah tips yang nggak kalah penting sih gitu. Itu 3 secara prinsipal. Keempat, ketika udah mulai masuk food safety yang serius, kita harus bisa kompromi yang pasti ya. We are following the standards.
kadang infrastruktur kita belum 100% bisa memenuhi. Mau nggak mau harus dibongkar, ya mungkin itu resikonya yang harus dibongkar. Tapi semenyeramkan itu nggak sih Mas Sergio? Masa saya udah bangun dari 5 tahun nggak ada problem, pas daftar harus dibongkar habis? Enggak kok. Nanti kita tetap akan melihat layout dari restorannya sendiri. Mana sih titik yang lebih bisa dibongkar? Terutama kalau dalam consultant mereka akan kasih saran yang lebih make sense. Oke, kita kompromi daerah sini dibongkar ya, tapi nanti akan tetap memenuhi prinsip food safety kok, seperti itu. So, itu kira-kira sih tips untuk mengawalinya. Untuk mengawali ya. Jadi yang pertama Mengawali. training dulu nih, harus tahu dulu, Harus training dulu. paham dulu ya untuk bagaimana pentingnya food safety ini dan bagaimana pengaplikasiannya di bisnis kulinernya kayak gitu ya Mas. Tadi Betul banget. ada cara memasak produknya harus sesuai dan betul-betul masak matang gitu ya. Masak matang gitu. Jadi itu harus berarti balik lagi ke SOP. Betul banget. SOP, ya betul sekali. SOP itu berarti ada kaitannya nih di food safety ini. Nggak cuman apa SOP supaya kita menjamu tamunya benar, cara takaran masak biar nggak boncos bahan baku benar. Nanti food safety itu juga bakal ada SOP-nya. Karena ya lagi-lagi namanya kita akan disertifikasi food safety. Contoh kita ambil level yang nggak selevel yang tadi apa aku bicarain tentang Inggris dan US itu, tapi kalau HACCP kita fokusnya emang food safety. Tapi untuk dapat sertifikatnya kita harus punya dokumen-dokumen tentang kapan aja nih dapurnya dibersihin, kapan aja nih mejanya dibersihin, kapan aja sampah di take out, itu tuh harus ada dokumennya semua. Untuk bisa punya dokumen catatan, pasti ada SOP seperti itu. Oke. Apa namanya, yang penting juga adalah storage ya. Storage itu penting juga. Storage itu luar biasa penting karena ya lagi-lagi kayak kita mau simpan sayur untuk kita masak ya. Kalau simpan storage-nya salah, bisa jamuran, malah ada busuk lebih cepat kayak gitu kan. Salah nyimpen wortel, banyak duluan kayak gitu. Itu sama pentingnya juga. Oke. Nah, yang terakhir tadi kompromi. Jadi mungkin ada teman-teman yang mungkin khawatir kalau nanti setelah daftar ternyata ketahuan ada yang tidak sesuai malah jadi dirombak. Entah itu. Itu kalau maksudnya di layout misalkan dari layout storage. Nah, kalau dari produknya sendiri berarti bisa kemungkinan berubah juga ya, Mas? Oh, iya. Jadi kalau produk itu nanti cara membuktikannya adalah di uji lab. Jadi semua makanan yang akan mendapatkan sertifikat itu pasti diminta uji laboratorium. Di situ baru ketahuan, oh ternyata bakterinya melebihi standar gitu. Ada standarnya, ada angka, loh ini ternyata melebihi standar. Otomatis ini tergolong cukup berbahaya dong buat customer. So kita biasa harus meninjau ulang prosesnya. Ingredients biasa nggak perlu dirubah, mungkin ternyata hanya proses masaknya. Tapi kalau pas kita lagi di audit, inspektornya atau auditornya kan datang ke lokasi restoran kita. Loh, mereka lihat, ini kok sayurnya cara nyimpennya begini, di sebelah tempat sampah. Tempat sampahnya kok nggak dibuang-buang, ini udah numpuk lagi. Sampai tutupnya dilepas terus ditumpuk gitu. Wah, itu ketahuan. Ternyata memang penanganan bahan bakunya misalkan di situ. Oke, di audit. Atau dalam case lain, penanganan bahan baku udah oke, tapi ternyata yang datang dari supplier, dia tuh nggak fresh. Pun kalau dia suppliernya terkenal, dia nggak kasih certificate of analysis gitu. Biasa kan supplier yang besar, mereka punya lembar COA uji lab ya, bahwa produknya ini udah safe kok gitu. Ini kok nggak dikasih-kasih. Ternyata sumber bakterinya malah dari supplier. Nah itu kita harus trace. So nggak selalu harus merubah resep, tapi mungkin merubah supplier juga ada kemungkinan. Ya Mas. Jadi tadi balik lagi, Betul. SOP untuk supplier juga perlu dibuat. Perlu banget dibuat. Itu untuk QC kita menerima barang lah. We always receive the best. Atau yang meet with our standards saja. Oke. Nah, Mas, normalnya nih, misalkan untuk pebisnis kuliner pemula. Nah, untuk mendaftarkan dan uji lab untuk produknya sendiri itu bagusnya itu di kapan? Oh, oke. Daftar untuk uji lab ya? Ya. Oke.
So, kalau tadi ibarat kata ada uji lab terkait nutrisi sama ada terkait food safety gitu ya. Kita misalkan lagi mau ngarah dapetin BPOM nih sebagai contoh. Kan tadi ada BPOM sama SLHS ya. BPOM, oke, kita paham ini adalah lembaga yang pengen menjamin produk kita aman untuk dikonsumsi. Nanti hadiah dari BPOM kita akan dikasih nomor sertifikat supaya bisa distribusi seluruh Indonesia. BPOM mempersyaratkan parameter A, B, C, D. So, tips nomor 1, benar-benar dicatat atau bisa di screenshot persyaratan BPOM itu apa yang disyaratkan. Dan untuk kita tahu apa yang disyaratkan, kita daftar dulu ke websitenya BPOM. Oke. Nanti kalau udah daftar, isi data, nanti muncul persyaratannya seperti ini. Tapi biasa kalau kita di laboratorium sih udah ada paketan yang mostly in general BPOM akan minta itu ya. Jadi uji labnya jangan diakal-akalin sendiri. Oh, Mas Sergio bilang tadi bakteri. Bakteri, bakteri B kayaknya saya suka denger nih. Oh, uji bakteri B deh. Jangan. Kita lihat aja dulu karena kita mau ngikutin standar. Satu standar kan udah tercantum ya. Ikutin aja ke situ, refer langsung ke situnya aja. Dan kita uji lab sesuai yang diminta. Oh. Seperti itu, biar cermat. Ini tips juga biar kalau teman-teman nggak pengen boncos, takutnya ketemu kawan laboratorium yang sukanya tambah-tambahin add-ons, tambahin IPA, tambah itu Pak gitu. Ingat, kita punya tipsnya, cocokin sama yang diminta BPOM atau yang at least BPOM tuh pasti mintanya tuh 4 parameter ini, ya udah ini dulu aja. Testing berdasarkan itu. Nah, kalau udah hasilnya udah keluar, baru kita evaluasi bareng-bareng. Kalau ada yang nggak masuk, nah tandanya harus ada yang kita ubah tuh. Maksudnya secara scoring atau hasil laboratorium angkanya tuh nggak masuk sama persyaratan lah seperti itu ya. Itu untuk BPOM. Nah, prinsip yang sama juga seperti di SLHS untuk kita pengusaha jasa boga. Nah, pas kita daftar ke Dinkes, mereka nanti akan kasih satu lembaran persyaratan laboratorium yang harus diuji. Mungkin dari kualitas makanan atau juga dari bakteri. Tapi lucunya nih, kan kalau BPOM itu produknya hanya makanannya aja. SLHS, sendok garpu, piring, tangannya food handler itu juga nanti bakal di swab. Jadi kita nggak cuma kirim makanannya aja ke laboratorium, tapi bakal ada perlu manggil orang dari labnya buat datang dong ke sini, tolong swab produk-produk kita di swab gitu. Karena mereka mau menjamin ketika kita menyajikan makanan ke konsumen, piringnya bersih. Dan alat makan itu juga bersih. Seperti itu. So, jangan panik kalau ternyata diminta makanan. Oh, tapi yang lain-lainnya juga harus di swab. Titik-titiknya macam-macam lagi dapur. Talenan itu sampai di swab. Seperti itu. Karena di tips juga, talenan itu ternyata bisa jadi sumber bakteri yang menempel. Kan very simple lah ya, talenan. Oke lah buat cutting board gitu. Tapi setiap kali kita pakai talenan, setiap kita gores, kita gesek, kita cincang-cincang, itu ada satu gap yang mungkin kalau kita scrub itu nggak lepas, bakteri tinggalnya di situ. Nah, sekarang kita jadi kebayang talenan plastik sama kayu, Mbak, gitu. Kira-kira lebih bagus yang mana, Mbak, kalau menurut Mbak? Ada plastik, ada kayu. Gitu. Gak tahu sih, saya mikirnya kayu mungkin ya. Kayu lebih oke, lebih bagus? Tapi gak tahu juga. Oke, iya. Jadi kayu itu ternyata kurang recommended karena dia punya pori-pori. Namanya ya kayak makhluk hidup lah. Mungkin kayak spons ibarat kata, ternyata ada pori-porinya banyak. Nah, ini setiap pori-pori celah itu menjadi tempat masuknya bakteri. Aduh, sayang banget, Mas. Kayu kan estetik, di foto lebih cantik. Kalau kita punya open kitchen yang pakai kaca, orang bisa lihat, ini talenannya lebih estetik. Gitu. Oke, estetik. Tapi sayang ya, secara food safety, agak nggak peduli soal estetik. Kita we care about possibility-nya seperti itu. Kecuali nih dalam beberapa praktek food safety tadi ya, kan kita dengar ada standar yang ya cukup banyak kompromi lah, tolerable, sama yang benar-benar saklek nggak boleh. Kalau yang tolerable, kita akan diminta ya udah deh boleh pakai talenan yang kayu. Tapi gimana coba cara membersihkan ya? Coba tunjukin ke kita. Oh, kita gosoknya gini nih, mantep kita. Kita pakai cairannya anti microbes loh, mantep. Oh, oke. Kalau kita lihat itu sebagai hasil yang efektif, begitu di swab, oh hasilnya ya
di bawah standar kok, oke sip masuk berarti. Itu juga bisa Oh, diakalin seperti itu. Begitu. oke. Jadi nggak hanya aja, tapi sampai alat dan tools lainnya juga perlu dicek. Iya, itu untuk yang jasa boga teman-teman siap-siap. Siap ya. Oke, nah mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya dari teman-teman juga boleh banget ya yang mau bertanya soal food safety ini, mumpung lagi ngobrol langsung sama Mas Sergio nih. Oke, Iya, nah ini boleh banget. bacain pertanyaan dulu Mas dari Kak siapa ini? Bentar. Kak Uitinalan. Oke, ini ada pertanyaan. Bagaimana mengetahui masa expired produk frozen food? Apakah harus manual Oke. atau ada? Oke, frozen food memang cukup tricky Mm-mm. karena secara teori kita bekuin kan supaya tahan lama lah bisa berbulan-bulan. Tapi kapan sih exactnya sampai dia menurun kualitasnya gitu. Memang perlu diperhatikan frozen food kan ada yang bentuknya kayak siomay-siomay atau yang lebih banyak tepung dan coating kayak chicken nugget atau yang tepungnya banyak, ukurannya lebih gede, isinya telur, pempek gitu ya. Ya. Atau ada juga yang masakan, misalkan apa ayam rica-rica gitu, hasil cooking yang dibekuin. Ini Mm. semua profilnya beda ya. Ada yang satu bener-bener lauk banget. Yang satu nih olahan base-nya tepung dan daging banget. Mm. Ternyata ini berdua, chef life-nya bisa aja berbeda-beda. Gitu. Mostly di frozen mereka bisa tahan lebih dari 6 bulan. Mm. Tapi kalau kita mau BPOM, harus kita punya hasil uji lab-nya. Gitu. Nah, di lab, kita akan uji caranya begini. Kita punya teknik pengujian khusus di mana makanan frozen ini akan kita simpan dalam suhu yang berbeda-beda, terus kita tungguin maksimal sama 2 bulan lah gitu. Nanti tiap beberapa waktu kita keluarin tuh dari freezer yang suhunya berbeda-beda ini. Mm. Mungkin ada yang lebih cepat busuk, mungkin ada yang lebih cepat gak busuk. Tapi dari setiap data pengamatan kita punya 3 ya tadi ya datanya, terus nanti kita rangkumkan, kita masukin ke dalam rumus dan keluar hasilnya. Ternyata tahannya 8 bulan, tahannya 12 bulan, ataupun lebih dari 12 bulan, itu bisa keluar hanya dalam waktu 2,5 bulan. Jadi jangan khawatir, nggak perlu ditungguin sampai benar-benar busuk kita amatin sampai 1 tahun. Tapi sekarang udah ada nih, ini berkat tim di lab juga, itu mereka jago banget nguliknya, bisa mendapatkan metode very jauh ini sih hampir yang tercepat ya di Indonesia buat skop makanan yang luas. Itu kita bisa dalam 2,5 bulan hasilnya udah keluar. Seperti itu. Cepat berarti ya kalau sekarang. Kita namanya Accelerated Shelf Life Testing. Oke, jadi hanya dengan waktu 2,5 bulan bisa keluar masa Setengah udah keluar hasilnya. hasilnya ya. Oke, semoga terjawab ya Kak Witinalan. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya dulu. Bos, boleh ya saya sambil bacain aja? Boleh banget. Oke. Nah ini ada yang nanya nih, untuk produk rumahan selain SLHS, ada lagi nggak uji yang perlu dilakukan? Nah mungkin boleh di-share Oke. info harga embrio itu bagaimana, berapa, dan butuh waktu berapa lama? Oke. Sebagai contoh SLHS ya tadi ya. Biasa SLHS itu akan perlu uji bakteri. Bakteri itu range-nya untuk satu kali uji ya mungkin antara 150 sampai 200 ribu per pengujian parameternya lah. Satu titik gitu ya. Misalkan kita ujinya ada sendok, ada garpu gitu. Ini 2 titik, berarti kita tinggal perlu dikali 2 seperti itu. Nah, nanti jumlah titik yang diperlukan itu disyaratkan, kita lihat ke syaratnya SLHS. Barangkali ada 5 titik, so itu kita kali 5. Selain titik-titik yang tadi ya, mungkin talenan, gelas, tangan karyawan, dan yang lain, lalu ada uji produk. Uji produk ini biasanya dari E. coli, atau kita pernah dengar Salmonella typhimurium. Ini tipi, pencipta tipes gitu yang suka orang. Escherichia coli itu yang biasa bikin gangguan di pencernaan juga bikin diare. 2 parameter ini biasa krusial banget. Mungkin range-nya bisa antara 255 sama kalau tadi E. coli mungkin sekitaran 150 sampai 200 ribu. Seperti itu sih di embrio. Nah, nanti yang penting, namanya biasa daftar sertifikasi, pasti nggak lepas dari buru-buru.
pengen cepet hasilnya keluar gitu. Nah, Nah, untuk hasil mikroba, kita bisa keluarin hasil dalam 7 sampai 8 hari kerja. Oh, oke. nunggunya seminggu ya, Mas. Kenapa? Karena bakteri juga harus tumbuh. Setiap kali kita melakukan swab, kita akan taruh di kayak agar-agar gitu ya, nanti kan dia tumbuh. Kita harus simpen dia di dalam oven yang suhunya pas supaya dia tumbuh. Amin-amin nggak tumbuh. Biasa kalau dia nggak tumbuh, karena bersih ya mungkin ya, pengujian tuh hasil bisa aja keluar lebih cepat loh. Gitu. So ya, jangan lupa praktikan kebersihan biar nanti suatu saat kalau harus keburu-buru keluar hasilnya ada potensi lebih cepat. Mm, Jadi bersihin mm. dulu ya, jangan. Iya, Oke, oke, bersihinnya oke. harus mantep untuk setiap alat makan itu juga harus mantep bersihin. Oke, jadi tadi untuk harga-harganya itu setiap titik ya, tergantung titik mana aja yang mau dites. Betul. Oh, oke, oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Nah, ini terkait Mm-mm. food safety. Tadi kan ada aspek kesehatan, terus regulasinya. Mm-mm. Ini aspek inovasi dan diferensiasi ini, Mas. Nah, gimana Alright. ini bisa mendukung inovasi dalam penyajian makanan? Dan mungkin apa peran food safety ini dalam membedakan bisnis kita dengan pesaing lainnya, Mas? Oke. Soal inovasi menciptakan makanan yang baru nih ya. Jadi memang kadang-kadang ada yang ngelihat food safety ini limiting our creativity lah karena kita harus mengikuti suatu standar saklek, kita nggak bisa berkarya banyak. Oh, tapi ternyata yang diperhatikan food safety itu hanya basic-basicnya. Contoh, bakteri harus mati. Tapi bakteri mati kalau kita masak di suhu yang tepat. Hmm. Kita mau berinovasi, contoh kita bikin chart kue tiaw yang kita mau dapat smoky-nya, kita harus pakai wok yang panas banget, kita mau inovasi dapetin char-nya gitu. Nah, kalau di food safety sendiri, kita no problem mau pakai panci kecil, panci wok, api kecil, api gede, it's not a problem. Tapi yang penting hasil akhirnya nanti ketika dites itu lolos. Itu aja yang sebenarnya kita perhatikan. Jadi kita tidak melimit secara creativity gitu. Tapi kalau dibalik apakah food safety menimbulkan creativity, ini biasanya nggak begitu pengaruh sih jadinya ya. Tapi kalau dibalik lagi apakah food safety malah melimit creativity, enggak kok. Terus mengenai cara mengolahnya ya secara spesifik lah seperti itu. Tapi kadang kalau di food industry, creativity ini munculnya di permesin produksi. Kita Hmm. lihat kalau kita mau pasteurisasi susu, misalkan kita jalan-jalan ke Lembang, di situ ada dikasih lihat cara pasteurisasi susu di gentong besar seperti itu ya. Ternyata kalau food safety-nya dites, ini nggak lolos nih produknya. Aduh, kita harus cari ya inovasi lain. Inovasi yang lolos food safety, nggak merusak kualitas dan waktunya cepat. Akhirnya orang bikin, kita nggak masak di gentong, kita masak dalam pipa. Pipanya kita panjangin, terus kita lewatin susunya, suruh gitu. Tapi pipanya ini kita panasin. Jadi kan sama aja kayak dimasak. Hmm. Itulah awal mula susu UHT, nggak sebut merek, tapi ultra high temperature, itu datangnya dari situ. Jadi inovasi kadang malah muncul di processing makanan yang machinery-nya. Gitu. Itu untuk yang inovasi. Lalu tadi Oke. dari Mbak Balkis tanya ya, jadi differentiation point-nya lah untuk sesama bisnis gitu. Aku mau ambil contoh salah satu brand grup restoran yang gede. Maaf, mungkin aku boleh sebut di sini merek apa jangan ya, Mbak? Boleh. Boleh. Oke. Ya, jadi adalah satu grup restoran di Jakarta. Ini grupnya sushi-sushian gitu. Mereka tuh punya pastinya lah ya. Mereka punya banyak brand di dalam satu grup. Mm-mm. Tiap brand ada franchise-nya nih. Mereka itu bisa dibilang disiplin menerapkan food safety sampai ada SOP-nya dan diterapkan di semua franchise-nya meskipun beda brand gitu. Mm-mm. Ternyata mereka itu juga karena udah punya SOP, otomatis cara kerja dari timnya itu rapih banget. Oke. Selalu rapi, selalu bersih. Apalagi mungkin yang manajer outletnya juga sangat aware terhadap food safety ya. Jadi setiap
action plan, SOP yang mereka susun bareng-bareng harus align sama standarnya company, tapi align juga dengan food safety. Jadi ini rapih sekali. Dan ini biasa menjadi bukti bahwa membuka peluang pertama. Kalau mereka kerjanya rapih, ini efisien banget. Mungkin jadi untuk ekspansi kita kalau cerita ke investor juga malah lebih promising ya, karena kita udah ngikutin standar dan sudah benar-benar di-apply sampai ke akar-akarnya tim kita di lapangan. Itu pertama, itu jadi sangat-sangat trusted. Karena namanya bisnis kuliner, nggak cuma kita mau impress pelanggan kan, karena kita harus growing dan sometimes we need investors, right? Gitu. Nah ini tuh, wah ini sertifikasi itu salah satu milestone yang gede banget untuk kita bisa presentasi, pitching, dan lain-lain. Kedua, udah pasti trust dari customer ya, karena biasanya yang besar-besar, yang levelnya gede, yang mungkin kita bisa lihat udah ada di mall, itu biasa udah punya food safety practice-nya itu sangat-sangat kuat. Nggak cuma SLHS yang dari Dinas Kesehatan, tapi Hmm. mereka bisa tambah HACCP. Hmm. Oke. Sepertinya ada gangguan ya dari Mas Sergio. Lagi seru ya tadi bahasannya. Nah, ini agak terputus. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Nanti kita sambungkan kembali dengan Mas Sergio. Oke, nah Mas Sergio-nya keluar dulu. Nanti mungkin join lagi nih. Bentar ya, saya invite ulang. Lagi seru-seru ya tadi bahasannya. Sebentar teman-teman. Kita invite ulang. Oke. Halo, tes-tes. Wah, seru banget nih. Tadi Iya, tadi koneksinya agak ganggu ya. seru-seru bahasannya ya. Oke, jadi tadi beberapa chain restoran ya, mereka itu menerapkan food safety-nya bagus banget, dan mereka itu juga mendapatkan trust consumer yang sangat-sangat besar gitu. So, itulah diferensiasi bisnisnya dari praktik bisnis yang lain. Ketika kita udah dapat sertifikasi food safety lebih dari yang diwajibkan Dinkes SLHS, kita naik ke kelas HACCP, itu diferensiasinya banyak, manfaatnya juga banyak. Kita kerja jadi punya SOP. SOP bikin efisien bikin mungkin penghematan efisiensi waktu, stok, dan biaya, mungkin itu juga termasuk di dalamnya. Dan peluang untuk bisa kita presentasiin ke calon investor. Karena ini menjadikan portofolio yang baik. Oke. Jadi sepenting itu ya. Jadi mungkin sampai ke sustainability bisnisnya sendiri gitu. Iya, betul banget. Tapi ya memang namanya sustainability, ada yang bilang, aduh food safety ini sertifikasinya cukup pricey ya, ini beban operasional juga nih gitu. Mana tiap tahun harus ada surveiran lah gitu misalkan. Tapi kita percaya kok perusahaan yang bisa mempertahankan prinsip food safety-nya itu dari semua klien, kita udah berdiri tahun 99 ya gitu. Jadi kata manajer-manajer senior kita, yang biasanya bertahan itu really growing, meskipun ya ada juga sih yang tergerus zaman ya, namanya juga bisnis gitu, tapi siapa yang stay relevant to the market, dia juga bisa kok stay relevant to the food safety peraturan food safety principles-nya juga. Oke. Nah, jadi tadi sepenting itu kita untuk menanamkan prinsip food safety di bisnis kita dari awal ya, Mas ya. Betul banget, dari Dari awal. awal. Oke. Nah, selanjutnya mungkin pengen nanya juga nih, kita sebagai pelaku kuliner. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa memberikan edukasi kepada customer kita terkait food safety ini nih dari produk kita. Oke, pas banget, ini bisa jadi ajang pamer sebetulnya. Ya, jadi kalau tentang food safety, kita akan memperhatikan hal-hal kecil untuk kita jaga bersihnya. Paling mudah untuk kita edukasi customer kita fotoin setiap kegiatan di mana kita tuh addicted banget sama ngebersihin sesuatu, happy happy banget kalau kita itu. Di foto, entah di videoin, diedit, dan wajib banget di post. Itu untuk kita tunjukin kalau kita tuh bersih gitu ya. Nah, pesan di balik konten itu kita harus bilang bahwa
we really care about your health gitu. Kita peduli banget sama kualitas dari kehidupan dari kesehatannya customer kami. Kami tahu makanan banyak potensi yang berbahaya dan kami bantu pastikan bahwa untuk customer kita kasih kebersihan yang terbaik. Itu inti message-nya tuh itu. Mereka pertama pasti akan merasa tenang. Oh iya, di sini mereka selalu tampilannya bersih, very very clean. Dan yang terakhir, jangan lupa kita edukasikan bahwa kalau aku sih di Embrio, food safety itu nggak cuma datang dari restoran untuk customer mampirin, tapi juga di rumah loh, di dapur sendiri dan yang lain. Itu sih yang pasti pertamanya. Nah, kedua itu tentang sekalian jadi pamerin gitu ya, pamerin kelebihannya restoran. Tapi ternyata ada faktor yang kita harus apa ya, percayakan kepada konsumen. Kalau misalkan makanan yang kami sajikan ada indikasi kaki kecoa, kaki apa, tolong kabarin ke kami karena kami sangat terbuka untuk masukan. Dalam sisi lain, maksudnya jangan disebar-sebar dulu ke Instagram gitu. Jadi kita always educate untuk kalau ada yang aneh, something suspicious, aromanya agak-agak aneh gitu, itu bisa kabarin ke kita gitu, biar bisa di apa ya, di trace lebih dalam kira-kira. Karena ini di food safety itu 3 kontaminan yang pasti akan dinilai. Pertama, fisik. Ada kuku, rambut, bulu mata jatuh, anting lepas. Itu fisik ya. Gitu. Oh, staples masih banyak ya. Kalau perusahaan makanan tuh kalau dibungkus tuh di staples. Aduh, itu jangan. Itu prinsip gak boleh banget. Karena dia peluang menjadi kontaminan yang ada di serving dan ketika dimakan, bikin sakit tenggorokan. Itu tentang fisik. Kedua ini chemical ya. Bisa bedain nggak gula pasir sama asam sitrat, bubuk-bubuk asam sitrat. Ternyata ini bentuknya sama banget. Dan kalau kita nggak kasih labeling atau ditaruh di tempat yang tepat, itu asam sitrat bisa ketukar sama gula gitu. Gitu. Itu lumayan sering kejadian. Termasuk juga minyak goreng sama sirup gula atau apa ya, warnanya udah agak kecoklatan, sama sabun cuci tangan. Dia nggak dikasih label, ya kan? Mirip banget sabun cuci tangan kan ada yang rada bening kayak madu gitu ya. Tapi sirup juga ada yang bentuknya kayak madu. Itu beberapa kali kalau kita lagi audit kita lihat loh, ini apa? Kok taruhnya sebelahan? Itu juga bisa jadi potensi. Itu jadi cemaran. Ya tau lah, mungkin sunlight di dalam gelas es teh manis itu juga salah satu cemaran kimia. Yang terakhir udah tinggal biologi gitu ya. Biologi itu dari ya, bakteri-bakteri dan lain. Nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan, ini harus diuji lab. Nah, yang biasa sering muncul di restoran itu rambut, kecoa, itu kadang masih aja ada ya. Rambut, kecoa, kenapa? Semut juga banyak ya, Mas. Iya, semut itu juga masuk biologi lah gitu, tapi kelihatan ya gitu. Sama bulu kucing, tipis, putih, beterbangan, dan kita anggap mereka friendly, boleh dong berkeliaran di depan restoran atau ya kadang dia masuk ke dalam. Sayangnya kucing, anjing gitu. I'm a dog lover, of course, tapi nggak punya anjing. Tapi ternyata hewan yang kita sayangi nggak boleh masuk dalam lingkup restoran dan food production. Karena mereka bisa bawa penyakit, bulunya beterbangan, masuk ke piring dan jadi kontaminan fisik. Oke. Begitu. Ternyata sedetail itu ya kayak Detail banget. Oke, nah mungkin ini harus training berarti. Bener, kita harus training. Buat orang yang mungkin hanya tahu luarnya saja, ternyata kan basic-basicnya perlu juga dipahami gitu ya, Mas ya. Oke, nah kalau terkait strategi komunikasi, kalau tadi kan cara mengeducate-nya. Nah, untuk strategi komunikasi yang efektif nih dalam menginformasikan konsumen tentang praktek food safety yang dijalankan oleh bisnis itu apa yang efektif, Mas? Oke. Pertama, kita wajib banget mengedukasi tim kita pribadi sih sebetulnya. Kita harus rajin pasang reminder, di print out, dan kita tempel di dapur. Itu adalah salah satu tips yang paling efektif. Pertama, sampah
Kalau udah penuh dibuang dong, kayak gitu misalkan ya. Terus kalau ada tumpukan cuci piring segera dibersihin. Tolong dilap kembali. Nah, itu yang very very basic yang mendukung sama food safety. Harus kita edukasikan berulang kali dan dipasang reminder di berbagai tempat. Seperti itu. Terus yang bisa kita educate sebagai tips banget juga sih, kita pisahin talenan. Beda warna untuk beda kegunaan. Yang dipakai di daging jangan dicampur sama yang ada di buah-buahan. Kayak gitu, itu sebagai contoh ya. Nah, terus kemudian untuk uh, bahan bukan evaluasi ya, komunikasi juga kalau sama customer. Sebenarnya kita sama customer nggak perlu banyak diwanti-wanti sih. Yang penting kalau ada satu yang ganjil, ada ekor cicak di dalam piring, tolong banget kabarin ke kita aja, kita selalu welcome kok gitu. So, untuk supaya customer bisa jujur, pas kita deliver makanan dari tim waitressnya gitu, misalkan stewardnya, itu uh, selalu ucapkan kalimat bahwa andaikan Kak ada yang kurang atau ada apa bisa panggil saya lagi ya. Itu salah satu yang paling aman supaya nggak viral tuh yang jelek-jelek Gak gitu. bisa. Bahaya juga kalau sampai. Iya, udah susah-susah di netizen dibully. Iya. Aduh, jangan dong. Nah, poin-poin tadi bisa dimasukkan ke SOP-SOP yang akan dibuat ya Mas ya di resto. Betul, betul banget. Oke, pertanyaan terakhir mungkin dari saya Mas, karena dari Oke. audiens belum ada pertanyaan lagi. Jadi mungkin saya mau tadi kan di awal sempat bilang juga kalau Rio itu provide uji lab test ya. Yes. Nah, tips uji lab yang applicable untuk level catering rumahan itu seperti apa? Karena mungkin dari teman-teman Oke. banyak yang mengawali bisnisnya itu dari level rumahan. Nah, jadi mungkin bisa di-share tipsnya untuk uji tes lab. Oke. Untuk teman-teman foodies yang lagi dengerin dari Jasa Boga, siapin catatan. Anjay. Oke. Jasa Boga. Pahami, Jasa Boga kalau kita mau jadi bisnis yang legal, kita harus daftar ke Dinkes. Nama sertifikatnya itu SLHS. Di situ pasti kan dipersyaratkan, pengujiannya udah kita ikutin aja persyaratan apa. Sekali lagi mungkin ada yang baru join ya, persyaratan di SLHS mostly itu ada dari tentang bakteri dan ada juga kadang logam berat. Kalau logam berat parameternya ya mirip-mirip kayak di kosmetik, kita kan nggak mau ada merkuri di kosmetik. Nah, ini juga ada semacam logam berat yang kita nggak mau ada di pangan. Okay. Ada lagi yang tadi microbiology. Biasa ada parameter salmonella, maybe harganya sekitaran 250 ribuan. Dan juga E. coli yang mungkin harganya antara 150 sampai 200 ribu. Dari makanannya itu harus di testing. Berapa jumlah menu yang harus di testing, kita ngikutin nanti instruksi dari dinasnya. Selain dari makanan dan jumlahnya berapa, atau minuman juga mungkin di testing, juga ada berapa titik-titik dari alat makan yang harus di swab. Kayak kita di swab waktu COVID kemarin. Ini juga, tapi sendok dan garpu, talenan, piring, permukaan tempat kita cincang, talenan bukan deh. Oke, semacam talenan, meja untuk kita plating dan lain-lain itu juga mungkin akan diminta di swab. Kita ikutin aja peraturannya. That is the basic one. Tapi belakangan suka muncul banyak tren catering sehat yang bisa mendukung banget untuk program penurunan berat badan, ya kan? Salah satu yang menjadi pembuktian dan pertanyaan dari customer, emang kalorinya berapa? Cek di MyFitnessPal atau di aplikasinya Under Armour gitu kan, atau sering ngecek kontennya biru gitu, BEERU gitu. Itu kita liatin ini datanya, kayaknya sih bener kalorinya rendah ya gitu. Tuh, padahal ternyata ada uji lab, nggak usah spend sampai 500 ribu, kita udah dapet data kalori exact tanpa perlu harus ngeliat ke website. Di website kita nggak tahu loh, ini sumber datanya reliable apa enggak, mereka pakai uji lab nggak? Pun kalau uji lab di lab akreditasi apa enggak gitu. Nah, padahal kita kalau di Embrio sih ya, ada jasa under 500 ribu untuk satu menu, itu bisa dapat hasil kalorinya. Diuji proteinnya berapa, karbohidrat, lemak, kadar air, sama kadar abu. Begitu. Ini udah langsung dapat kalori,
Plus kalau dia di poster mau tampilkan kalorinya cuma 300 kilokalori loh, proteinnya sampai 17 lagi kayak gitu. Ya satu testing ini data bisa dia pakai untuk itu semua gitu. So kalau basicnya SLHS ikutin, tapi kalau kita mau coba nih, kita mau coba yang lebih wow hasil ujinya, apalagi terutama kita catering sehat, cobain jasa uji lab yang menganalisa Proximate namanya. 5 parameter tadi itu karbohidrat, protein dan lain itu namanya Proximate. Apalagi menu kan banyak ya menu yang mau di catering. Kalau di embrio sih makin banyak menu bisa dikerjain semua serentak barengan itu promonya gede juga sih. Ya sih itu gede sih promonya. Jadi kalau nanti ada perlu tanya apa-apa, ayo kita bantuin. Oke. Nah, menarik ya. Jadi tadi basicnya udah disampaikan oleh Mas Sergio. Apa tips-tipsnya yang bisa mungkin menjadi langkah awal teman-teman bisnis kuliner, khususnya yang bisa apa namanya tadi bisnis-bisnis jasa boga yang teman-teman mulai usaha. Iya, Ini satu langkah awal untuk bisnis yang lebih baik. lebih baik, brandingnya lebih sedap, kita punya bukti loh ini emang kalorinya segini. Wah, itu keren Itu banget. keren banget sih. Oke, Hmm. Sergio, gak kerasa ya udah 1 jam juga nih tadi Iya, 1 jam. sharing Nggak kerasa. terkait food safety dan gimana pentingnya food safety untuk bisnis, apa aja impact-nya yang sangat luar biasa ternyata sedetail Mm-mm. itu. Tadi ya udah Detail di-share ternyata ya. banget. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin yang pengen lebih tahu lebih dalam nanti bisa mengikuti trainingnya sendiri ya di food safety ini. Oke, kalau di Betul MDO itu banget. ada juga Mas. Kita ada trainingnya juga. Bisa kita datengin langsung ke lokasi, satu tim kitchen kita training bareng-bareng, atau bisa ikut kelas. Jadi perorangan juga bisa join. Kelasnya in public seperti itu. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan seputar food safety dan trainingnya bisa langsung DM aja di Embryo Food ya, di Instagramnya Yes, Embryo Food. embryo food. Nah, Dan embryo oh, certification itu juga bisa. Embryo. Kita ada di semuanya kok. Jangan lupa di follow juga ya Mas ya. Dan ditonton reels-reels yang lucunya. Banyak tips bertebaran di situ soalnya. Banyak tips ya. Jadi dicari tahu dulu konten-konten yang mungkin edukatif juga. Iya, Oke, betul banget. sekali lagi terima kasih Mas Sergio. Thank you Seru banget, banget, Mbak Walkis. full. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri sesi live kita sore hari ini, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit informasi terkait Foodies Academy ya. Izin ya Mas ya. Oke, Silakan banget. jadi buat teman-teman tadi mungkin yang dengerin dari awal terkait food safety ini ada kaitannya juga dengan SOP di outlet gitu, SOP di bisnis kuliner teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin menjadi restoran manager yang mungkin levelnya udah di atas rata-rata, terus misalkan ingin menjadi restoran manager yang bisa menciptakan sales dan profit, tidak hanya mengecek outlet saja. Nah, itu bahkan untuk business owner nih yang ingin restoran manajernya atau GM-nya itu paham gimana caranya selain tadi apa namanya di operasionalnya seperti apa, tapi dia juga bisa menciptakan sales dan profit dan membuat menciptakan suatu tim di operasional bisa mencapai objektifnya. Nah, ini penting banget. Jadi nggak hanya mengelola restoran, tapi mengelola bisnis untuk menciptakan sales dan profit. Nah, ini Foodies juga punya kelasnya nih untuk e-course restoran manager, restoran atau outlet manager. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang tadi saya sebutkan di atas ya. Nah, ini ada promo nih khusus teman-teman yang join live sore hari ini. Jadi itu kelas online-nya kalau harga di website itu 3.499.000, tapi lagi diskon menjadi 1.699.000. Itu di website ya. Tapi kalau di Instagram live sore hari ini khusus teman-teman yang check out hari ini juga itu ada diskon menjadi 850.000 aja. Nah, ini nggak berlaku di website. Jadi sekali lagi teman-teman bisa langsung check out dengan cara klik linknya nih saya sebentar ya. Saya tulis di kolom komen biar teman-teman nanti bisa langsung screenshot atau bisa langsung DM adminnya Foodies bilang aja mau klaim promo live Instagram sore hari ini. Oke, sebentar. Promo
live IG Resto Manager. Nah, ini saya pin dulu. Teman-teman bisa screenshot ya untuk linknya, bisa langsung nanti di direct ke CS-nya Foodies. Nah, teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk klaim promonya, karena untuk teman-teman yang join di sore hari ini, diskon lagi dari harga 3499 menjadi 850.000 aja. Jadi jangan sampai nggak check out, langsung ya diklaim di link yang sudah saya pin. Oke, nah mungkin teman-teman sebelum kita akhiri juga live sore hari ini, boleh dari Mas Sergio mungkin ada closing statement nih yang boleh yang disampaikan untuk Oke. foodpreneurs. Oke, hai Foodrunners, terima kasih banyak udah join dalam live di sore hari ini ya. Food safety ini sesuatu hal yang baru, sehingga jangan lupa kalau kita mau upgrade bisnisnya, food safety standards itu menawarkan banyak banget kemudahan dan juga potensi ya. Karena kalau kita udah mengikuti panduan dan aturan food safety, otomatis SOP kita itu jadi lebih rapih. Tim kerja mungkin jadi lebih efisien, stok barang juga jadi akhirnya pasti banget kalau udah food safety stok barang itu jadi lebih rapih. Kedua, kita juga akan mendapatkan bukti bahwa kita ini udah certified loh untuk praktik food safety. Sertifikasi ini bagus banget untuk bisa jadi bahan presentasi kita ke calon investor. Amin amin, karena nantinya pasti bisnis teman-teman pasti tumbuh sangat-sangat drastis ke depannya. Food safety certification pasti siap mendampingi perkembangan bisnis teman-teman sekalian. Oke, thank you banget Mas Sergio untuk Thank you closing banget, statement. Mbak. Thank you banget Oke, untuk kesempatannya, Mbak. kita bisa sharing, ternyata saya juga jadi lebih terbuka nih wawasan terkait food safety sepenting itu. Apa untuk teman-teman yang sedang menjalankan bisnisnya. Oke, nah mudah-mudahan live sore hari ini tadi poin-poinnya udah dicatat sama teman-teman foodpreneur semua untuk bisa meningkatkan bisnisnya menjadi lebih baik, lebih trusted lagi gitu ya, menjadi bisnis yang luar biasa berkesinambungan gitu. Oke, nah mungkin teman-teman yang nanti terlewat nih, yang terlewat bisa tonton live-nya nanti after ini ya, karena saya akan posting nih untuk replaynya nanti di Instagram Story atau di YouTube-nya Foodies. Nanti pantengin juga Foodies YouTube channel ya. Banyak konten-konten edukasi bisnis kuliner di sana. Oke, Sergio sekali lagi terima kasih. Sebelumnya kita Terima kasih foto banyak. dulu Mas, biar Ayo, yang boleh banget. posenya lebih oke. Oke, kita pakai logo Foodies Mas kayak gini. Oh, boleh banget. Yoi. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Yeay. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Thank Jangan you lupa banget. untuk share tadi screenshotnya di Instagram Story masing-masing. Jangan lupa untuk tag @foodies.id atau Embryo Food dan juga Embryo Certification. Jangan lupa di follow juga ya. Yes. Oke, terima kasih sekali Bye. lagi Mas Thank Eko, dan you. sampai ketemu di Foodies on Sharing berikutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Go.